Badi'uzzaman Said Nursi lahir di desa Nurs, Provinsi Bitlis, sebelah timur Turki pada tahun 1877. Ia berdarah asli Kurdi. Kedua orang tuanya adalah pemeluk Islam yang taat dan menjalani gaya hidup yang saleh dan bersahaja. Said Nursi memulai pendidikannya di rumah dan mempelajari dasar-dasar keislaman dari ibunya yang menginspirasinya untuk menekuni persoalan-persoalan keislaman. Menurut Muhammad Majlum Khan dalam buku 100 Muslim paling berpengaruh sepanjang sejarah, sejak kecil Said Nursi tertarik kepada sufisme dan ajaran-ajaran pendiri tarekat Qadiriyah yang berpengaruh, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Hubungan spiritual dan kasih sayangnya terhadap ajaran Syekh Al-Jilani terus menumbuh dari hari ke hari. Dia mengklaim telah dibimbing oleh Syekh Sufi yang mulia ini tatkala melakoni masa-masa paling bergolak dalam kehidupannya. Abdullah, abang dari Said Nursi, kemudian memotivasinya untuk memasuki sekolah di desanya ketika Nursi masih berusia 9 tahun. Diberkati ingatan kuat dan otak yang tajam, dia berhasil menghafal Al-Quran tanpa harus bersusah payah. Setelah meraih gelar diploma dalam ilmu-ilmu keislaman pada usia yang ke-14 tahun, Said Nursi mempertimbangkan untuk meninggalkan pendidikan formal. Setelah itu, dia mengaku bermimpi bertemu Nabi Muhammad yang mendorongnya untuk kembali melanjutkan studi. Said Nursi menguasai ilmu-ilmu keislaman tradisional di bawah bimbingan para ulama terkemuka seperti Syekh Mehmet Khelali, Syekh Mehmet Emin Effendi, dan lain sebagainya. Setelah lulus sebagai sarjana Islam, Said Nursi pindah ke dekat Sirs. Di sanalah seorang ulama terkemuka bernama Syekh Fathullah Effendi menjuluki beliau dengan julukan Badi'uzzaman, yang berarti keajaiban zaman, karena keluasan ilmu dan pengetahuan daripada Said Nursi. Said Nursi menguasai ilmu-ilmu keislaman tradisional di bawah bimbingan para ulama terkemuka seperti Syekh Mehmet Khelali dan Syekh Mehmet Emin Effendi. Setelah lulus sebagai sarjana Islam, Said Nursi pindah ke dekat Sirs. Di sanalah seorang ulama terkemuka bernama Syekh Fathullah Effendi menjuluki beliau dengan julukan Badi'uzzaman karena keluasan ilmu dan pengetahuannya. Ketika popularitasnya menyebar ke penjuru Sirs, para ulama lokal dikabarkan menjadi sangat iri kepada Said Nursi. Setelah menguasai ilmu-ilmu keislaman tradisional, Said Nursi mengejar pendidikan lanjutan dalam bidang filsafat, mistisisme, sejarah, matematika, dan fisika. Pendekatan terhadap ilmu pengetahuan modern membuka cakrawala intelektualnya atas bahaya pemikiran sekuler barat. Hal ihwal itulah yang mendorong Said Nursi untuk tidak hanya menentang pembagian sistem pendidikan Turki, tetapi juga menghimbau para pemimpin politik dan religius Turki untuk mereformasi kurikulum pendidikan agama. Dengan begitu, sebuah generasi ulama baru dapat dididik untuk menghadapi berbagai tantangan yang dimunculkan oleh filsafat dan ideologi barat, yang merupakan sistem berpikir yang menurut Said Nursi tidak mengenal Tuhan. Selama periode ini, dia aktif terlibat dalam urusan sosial politik kekhalifahan Turki Utsmani. Sukran Fahide dalam bukunya Islam in Modern Turkey mengatakan bahwa Said Nursi ikut serta dalam perang melawan Rusia di garis depan Kaukasia. Tertangkap oleh pasukan Rusia, Said Nursi menghabiskan waktu selama 2 tahun sebagai tawanan perang di Rusia. Pada tahun 1918, Said Nursi berhasil meloloskan diri dan kembali ke Istanbul lewat Wina. Di pinggiran kota Istanbul, dia berziarah ke makam Abu Ayyub Al-Ansari, salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada tahun 1923, Mustafa Kemal Atatürk mengundang Said Nursi ke ibu kota Republik Turki, yakni Ankara, untuk secara resmi mengakui kontribusinya dalam perang kemerdekaan. Tetapi, setiba di Ankara,
Said Nursi merasa kaget dan masyhul dengan kesurutan budaya yang mencengkram ibu kota itu pada masa kekuasaan Ataturk. Menurut Said Nursi, kebijakan westernisasi Mustafa Kemal tak sesuai dengan sejarah, budaya, etika, dan akidah rakyat Turki. Dari Ankara, Said Nursi pulang ke Van untuk bermeditasi dan melakukan praktik-praktik spiritual. Kunjungan singkat ke Ankara membenarkan ketakutan terburuknya bahwa penguasa baru Turki tidak lebih baik ketimbang para pendahulunya. Dia menganggap kengototan Mustafa Kemal untuk mendeislamisasi rakyat Turki dengan memberlakukan reformasi ala barat sebagai sesuatu yang berbahaya. Dengan menghapus sistem kekhalifahan, melarang pakaian tradisional, mengganti kalender Hijriyah dengan kalender Gregorian, dan mengubah sistem pendidikan tradisional dengan pendidikan sekuler barat, Mustafa Kemal berharap dapat memakzulkan seluruh simbol Islam tempo dulu. Para ulama sufi menentang reformasi ala Mustafa Kemal itu, dan ia merespon para penentangnya secara brutal. Said Nursi menjadi terlibat dalam konflik ini, walaupun dia tidak berperan langsung dalam pemberontakan para ulama sufi. Meski begitu, lantaran pemerintah mencurigai semua ulama sufi, Said Nursi terpaksa melarikan diri ke Anatolia Barat. Di sana dia tinggal dalam pengasingan selama 25 tahun. Said Nursi melakukan perjalanan dari Burdur ke Isparta dan berlanjut ke Barla, Kastamonu, dan Afyon. Selama periode ini, dia memiliki ratusan murid. Kelak para muridnya ini menjadi anggota Nur Huluk atau Gerakan Nur yang didirikan Said Nursi guna menyelamatkan sejarah, budaya, dan warisan Islam di Turki. Meski berada dalam pengasingan, penguasa Turki terus mengganggu Said Nursi. Mereka tetap melecehkan, mengintimidasi, dan menyerangnya. Kemudian karena dituduh melakukan kejahatan, seperti menulis buku yang bersifat menghasut, serta membantu dan melakukan persekongkolan politik terhadap penguasa, dia dibawa ke meja hijau lebih dari sekali. Said Nursi menolak semua tuduhan itu. Dalam masa pengasingan, Said Nursi menulis buku Risalatun Nur, sebuah ulasan monumental mengenai Al-Quran yang berisi 6.000 halaman lebih. Walaupun karya ini tidak mirip dengan kitab tafsir pada umumnya, Risalah dianggap sebagai salah satu ulasan Al-Quran paling berpengaruh di abad ke-20. Dalam kitab itu, Said Nursi memberikan penjelasan sistematis perihal akidah dan konsep fundamental Islam dengan cara yang logis, rasional, dan ilmiah. Seiring mulai digemarinya ide-ide sekuler barat di Turki, dia merasa pendekatan ilmiah terhadap wahyu sangat dibutuhkan. Bila Mustafa Kemal dan para penerusnya sangat bersemangat mendukung pemikiran sekuler dengan selubung modernisasi dan kemajuan, Said Nursi bertekad membuktikan bahwa Al-Quran tidak pernah ketinggalan zaman. Di sisi sebaliknya, menurut Said Nursi, kekayaan intelektual, budaya, dan spiritual Islam jauh lebih unggul ketimbang pemikiran dan kebudayaan Barat.